Ini menjelang kita bulan puasa dan juga Ya. ada Idul Fitri Pak. Biasanya suka ada operasi ketupat nih Pak. Apakah tahun ini akan diadakan juga Pak? Sebetulnya operasi keselamatan lalu lintas ini mengawali daripada operasi ketupat. Oh. Jadi kita menciptakan kondisi masyarakat yang tentunya dengan disiplin yang tinggi berkaitan dengan berlalu lintas yang baik. Kita mengevaluasi tahun lalu untuk mempersiapkan operasi ketupat. Operasi ketupat sudah kita persiapkan dan bahkan skenario-skenario sudah kita buat. Salah satunya ada beberapa hal yang harus kita kelola. Ada 4 klaster yang harus kita kelola. Yang pertama jalan tol. Oke. Jalan tol sudah kita prediksikan nanti bagaimana bangkitan arus itu apakah cukup tinggi, termasuk juga jalan nasional, jalan alternatif, termasuk juga jalan-jalan menuju ke wisata, jalan-jalan menuju ke perkotaan, termasuk juga kita mengelola penyeberangan, penyeberangan barang yang di Merak, yang di Tanjung Perak, yang nanti saya mungkin minggu depan juga akan survei ke Banyuwangi. Kita memastikan bahwa cara bertindak untuk penyeberangan baik itu barang dan penumpang itu ada skenario yang baik. Khusus jalan tol, prediksi kita kemungkinan ada kenaikan volume kendaraan. Setelah ada kenaikan volume kendaraan, kita akan rumuskan. Ketika traffic counting-nya itu mungkin setelah kita koordinasi dengan jasa marga sudah cukup tinggi, kita akan buat skenario. Yang pertama mungkin kontraflow. Kontraflow masih banyak bangkitan arus, nanti akan kita lakukan one way nasional. One way nasional itu satu jalur menuju ke Trans Jawa, baik A dan B sampai di Semarang itu kilometer 414. Itu nanti akan kita berlakukan. Termasuk juga tata kelola di rest area. Rest area itu pada jam-jam tertentu karena volume kendaraan banyak, penumpang kendaraan itu juga banyak, dia tertumpu di rest area. Nah, tata kelola rest area itu harus kita kelola dengan baik, termasuk juga jangan hanya berkonsentrasi ke rest area, bisa keluar tol dulu. Oh iya. Di kabupaten itu banyak kuliner, silakan untuk kuliner sana, nanti masuk lagi baru kita jalan. Benar. Ini yang hasil analisa dan evaluasi, baik itu nanti apakah kontraflow, apakah one way, tentunya nanti ada hitung-hitungan. Termasuk juga barangkali yang paling penting, ketika kita harus mengamankan pemudik dan arus balik, kita juga menghimbau dan kita koordinasi dengan stakeholder baik dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, agar supaya nanti kendaraan Sumbu 3 tidak beroperasi. Karena prioritas adalah pemudik dan arus balik. Itu dia ya. Ini makanya penting Detikers, apalagi kamu buat yang emang berniat mau mudik dan menggunakan jalur darat ya. Himbauan-himbauan ini harus selalu diperhatikan. Dan tadi juga termasuk advice-advice-nya ya. Karena kalau misalnya nanti rest areanya numpuk, kemudian kita mau rehat malah makin pening. Dan kita yakin ya, tapi yang udah memutuskan mau jalur darat tuh pasti pengen sekalian jalan-jalan. Jadi tadi bisa sekalian keluar dulu cari kulineran yang biasanya lebih murah lagi ya kalau di luar. Dan udah gitu juga lebih banyak jenis UMKM-nya yang bisa kita datangi. Tapi mudah-mudahan memang di tahun ini terurainya lumayan agak enteng karena panjang ya liburannya Pak ya di tahun ini ya Pak? Ya nanti kan ada waktu ya, apakah tanggal 24 atau tanggal 23 sampai tanggal 6. Ya, betul. Jadi H-3 itu biasanya nanti hasil analisa dan evaluasi traffic counting atau bangkitan arus, nanti pihak kepolisian dan stakeholder akan memutuskan akan diberlakukan one way. Oke. Ya, sama juga pada saat arus balik, nanti juga akan diumumkan akan diberlakukan arus balik one way dari kilometer 1414 sampai ke 70. Nah, termasuk juga tidak kalah pentingnya jalur-jalur nasional, jalur-jalur alternatif antar kabupaten, aglomerasi itu diperhatikan. Contohnya ada tol fungsional yang dari Boyolali, Kartosuro sampai Klaten. Ini aglomerasi yang ada di Solo Raya menuju ke Jogja itu banyak sekali. Sudah kita prediksikan akan terjadi arus yang cukup tinggi, bangkitan yang tinggi. Nah, itu kalau tidak dikelola setelah exit tol, baik itu di Klaten, di Prambanan, menuju Jogja, ini Jogja akan padat. Nah, ini sudah kita prediksikan, termasuk juga yang berada di Semarang, begitu keluar dari Kali Kangkung, exitnya itu juga harus dikelola. Apakah nanti di one way, di one way biasanya kalau di kota ya, itu karena nanti di luar one way nasional juga ada one way lokal.
Termasuk tidak kalah pentingnya tempat-tempat penyeberangan barang Mhm. di Merak, Mhm. terus nanti di Tanjung Perak, terus nanti yang di Bali. Mhm. Itu nanti akan kita survei semuanya sehingga nanti akan kita rumuskan cara bertindaknya yang tepat seperti apa sesuai dengan kondisi-kondisi yang saat ini. Berarti bisa dibilang nggak cuma di darat doang ya, sampai Bener. kayak penyeberangan laut juga. Pak Jenderal mohon izin nih, ngedengerin tuh kayak gini, aku pusing banget kayak Enggak, baru karena- dilantik udah harus kerjain kayak gini tuh betul, kayak betul. astagfirullahaladzim, Karena untung bukan gue. perhitungannya penuh strategi, bukan cenayang ya. Ini ya bukan meramal, tapi ada hitung-hitungannya Ada gitu. hitung-hitungannya. Nah, ngomongin soal Yes. perhitungan di jalan seperti apa macet atau lancar, biasanya kita juga suka dapetin laporannya ya Iya. dari teman kita. Pak ATMC Polri. Iya, Pak iya. Jenderal, kita mau surprisein. Jadi Bapak boleh. jadi nanti ceritanya ada Bapak di akhirnya apa Pak? Benar. Iya, Bapak iya. diem dulu aja bentar ya Pak Jangan ya. dulu ngomong ya Mohon Pak izin ya. Nanti biar kaget nih Pak. Kita mau ngobrol dulu sekarang. Seperti biasa kita akan bergabung bersama teman-teman dari NTMC Polri untuk mengabarkan informasi dari seputaran jalan kota Jakarta dan sekitarnya. Silakan bergabung bersama kita. Selamat pagi, Uda Syara. Halo. Halo, selamat pagi, Hai. Ada Indi. Lagi di mana nih, Bu? Lagi di kawasan Cawang Penas, Oh baiklah. Jakarta Timur. Di Cawang ya. Ibu Syara udah sarapan belum pagi ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Udah dong Sudah pastinya. semangat paginya ya. Mukanya udah cerah banget Betul. nih. Ini Sama... sepertinya juga jalanan Jakarta udah lebih cerah ya, Yo? Iya, Udah nggak makanya. hujan ya? Ini mulai gerimis sih sebenarnya. Tadi Oh. dari arah MT Haryono sudah mulai gerimis, tapi di sini masih Ayo, terang, yuk, masih yuk, kondusif. Cepet, kasihan nanti kehujanan. berarti yang terang itu Heeh. bukan cuacanya, tapi, Tapi- masa depannya Ibda Syahara nih Masya slow Allah, banget. Slow sekali Ibda Syahara. Amin, terima kasih. Amin. Ya, Kita boleh mendengarkan laporannya, silakan Ibda Syahara. Keburu gerimis silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat pagi Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada pagi hari ini terpantau memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan dari berbagai arahnya namun masih terbilang lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang Uki yang akan menuju ke arah Rawamangun untuk saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Namun untuk arus lalu lintas dari arah Cawang Uki yang akan berbelok ke arah Kalimalang ataupun Pondok Kopi pada saat ini juga terpantau ramai. Ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang Uki pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang lancar dari berbagai arahnya. Perlambatan kecepatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di sembarang tempat. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada Anda, para pengguna jalan roda 2, harap untuk selalu berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menggunakan jalur busway karena dapat membahayakan diri Anda pribadi. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pondok Bambu yang akan menuju ke Pondok Kopi via Kalimalang pada saat ini juga terpantau ramai. Pada saat ini di kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami himbau kepada Anda, para pengendara khususnya roda 4, agar untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan tak hanya itu, kami juga mengingatkan kepada Anda, para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini. Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan kami dari pihak kepolisian juga mengingatkan kembali bahwasanya pada saat ini Korlantas Polri sedang melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas yang sudah digelar mulai sejak tanggal 10 dan akan berlangsung hingga tanggal 23 Februari 2025 mendatang.
Tujuan utamanya adalah yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan dan juga ketaatan pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas. Dan juga untuk menciptakan situasi yang kondusif dilihat dari Kamseltib Carlantas menjelang operasi operasi ketupat 2025. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas dan juga bagi Anda para pengguna jalan agar selalu memastikan surat-surat Anda dalam keadaan yang lengkap sebelum melaksanakan perjalanan. Dan kemudian di Tikers, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 146 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 181 luka ringan. Dari 146 kasus laka lantas tersebut sebanyak 72% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau pada Anda, para pengguna jalan roda 2 agar untuk selalu berhati-hati dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda Detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan Aryo dan Indi di studio. Silakan. Baik, terima kasih Ibda Syahra ya. Iya. Saya bangga kepada panjenengan ada di jalan, kita harus ikhlas untuk melayani masyarakat, menginformasikan masyarakat karena memang keselamatan itu adalah penting dan informasi untuk masyarakat itu harus disampaikan sehingga masyarakat akan menjadi disiplin dan tidak ada kecelakaan, tentunya demikian. Sekali lagi saya bangga sekali, tetap semangat, salam hormat keluarga. Terima kasih Bapak izin. Ibda Syahra, barusan yang menyapa langsung adalah Bapak Kakor Lantas Polri, ada Pak Jenderal di sini ya. Memang spesial mau menyapa Ibda Syahra. Gimana perasaannya langsung tadi disapa sama Pak Jenderal? Tentunya saya sangat bangga sekali bisa langsung bertektokan dengan Bapak Kakor Lantas Polri. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Top, tetap semangat dan Mantap. harus ikhlas dalam menjalankan tugas. Ibda Syahra terima kasih banyak ya. Jangan bete sama kita ya, dikerjain. Maaf ya Ibda Syahra. Iya. Ada kita di sini, tenang aja. Tenang. Tiba-tiba langsung tegap gitu soalnya tanya. Langsung terbata-bata ya. Gak apa-apa. Saya udah kenal suara, aduh siap. langsung sigap sempurna gitu soalnya. Ibda Syahra terima kasih banyak Ibda Syahra. Sampai bertemu lagi Terima nanti kasih. di Selamat sesi kedua ya. bertugas. Mari. Semangat. Siap, salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Tuh kan kehangatan lagi yang kita hadirkan di Detik Pagi. Dan sepertinya kurang lengkap kalau kehangatannya tidak dihadirkan juga. Karena kebetulan Pak Jenderal akan memberikan sebuah plakat kepada Ibda Agus. Yang tadi sudah bergabung bersama kita. Jadi boleh kita panggilkan kembali untuk bergabung bersama kita. Ibda Agus silahkan. Silakan bergabung lagi. Monggo. Ini adalah pagi yang luar biasa di Bener ya? Detik Pagi, Iya. Detikers ya. Dimana tadi kita juga sudah mendengarkan langsung ya apa yang dilakukan oleh Ibda Agus. Iya. Dan ini adalah penghargaan luar biasa yang diberikan Ini langsung tanda- oleh Pak Jenderal. Penghargaan yang luar biasa Mhm. bagi anggota kami yang betul-betul bekerja untuk masyarakat. Luar Saya biasa. titip Siap, harus Ibda. dekat dengan masyarakat, Siap. menghormati masyarakat, Siap. dan lindungi masyarakat. Siap, Ibda. Tentunya ini hadiah dari saya. Siap. Siap, Ibda. Wow, inilah dia plakat yang diberikan sebagai tanda bahwa memang apa yang dilakukan oleh Ibda Agus ini merupakan salah satu langkah yang sangat luar biasa sekali untuk membantu masyarakat sesuai dengan tugas dari kepolisian. Sekali lagi selamat, Ibda Agus selamat. Wah, Terima kasih Ibda Agus. happy banget pastinya. Saya mau memberikan plakat untuk Buat- Oh, Wah, luar biasa Bapak sekali. Alvito Dianova Ginting Luar tentunya akan biasa bergabung tentunya. bersama kita untuk diberikan plakat oleh Pak Jenderal secara langsung. Inilah dia. Siap, Bapak. Siap. Pantesan pagi-pagi ada Bapak Alvito Dianova hadir di Betul. studio kita ya. Sama seperti Ibda Syahra tadi agak deg-degan ya. Ketemu sama atasannya, kami juga tiba-tiba berkepala suku juga deg-degan ya. Iya, kita juga deg-degan kok, tenang. detik luar biasa. Luar biasa. Hatiku selalu ada di detik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Jenderal. Artiku selalu ada di Detik, ini dia plakat yang diberikan juga untuk Detikcom yang diwakili tentunya oleh
Kepala suku kita, Bapak Alvito Dianova Ginting. Iya. Jangan lupa ya nanti di operasi ketupat, Iya. kita akan kawal Pak Kakor Lantas untuk memastikan bahwa semua yang mudik dapat informasi dengan baik. Jadi kita Siap. akan bersisian selalu dengan Korlantas untuk memastikan arus mudik dan balik itu berjalan dengan aman. Amin. Mantap. Amin. Bersama Siap. detik.com. Betul. Di momen ini kita tahu kalau nanti lebaran kita nggak akan libur kayaknya ya. Dari pernyataan beliau sih arahnya ke sana kayaknya. Ini sudah tidak ada libur. Tidak. Udah nggak ada libur. Bedanya hari Senin dan Senin. Betul. Bener, Kalau Pak. Pak Jenderal bilangnya setiap hari adalah Senin ya. Begitu. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak banyak. Jenderal. Waduh, ini happy banget. Kita yang deg-degan dari tadi ya. Betul, hangat sekali Wow. pagi hari ini ya. Masya Allah, ini mudah-mudahan kehangatannya juga tetap dihadirkan sama semua Detik Pagi, Detikers gitu ya yang bergabung bersama kita di sini. Betul. Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini Detikers, jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.